Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kawan-kawan mahasiswa Fakultas Geografi pada pertemuan kita yang ke-11 mata kuliah Analisis dan Interpretasi Citra. Semoga kita dipertemukan pada kondisi yang sehat beserta keluarga kita masing-masing di rumah. Kawan-kawan, untuk pertemuan kita kali ini temanya adalah penginderaan jauh perkotaan. Kawan-kawan, sejenak untuk memulai perkuliahan kita, marilah kita awali dengan bacaan kebaikan, pujian-pujian untuk Tuhan semesta alam. Semoga nantinya kita akan diberi kemudahan dalam belajar kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tak lupa kawan-kawan, marilah kita sejenak berdoa untuk kedua orang tua kita, juga guru-guru kita. Semoga amal ibadah mereka mendapatkan tempat yang sesuai di sisi Allah, bahkan mungkin dilipatkan. Dan semoga nantinya ilmu yang mereka pelajari, ilmu yang mereka ajarkan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita dapat meneruskan menjadi ilmu yang lebih bermanfaat lagi. Amin. Tak lupa kawan-kawan, saat ini masih dalam kondisi pandemi, sehingga alangkah baiknya kita selalu waspada, disiplin kesehatan 5M harus kita laksanakan untuk menjaga diri kita, keluarga kita, komunitas, dan bangsa ini dari ancaman COVID-19. Sebagai pendahuluan, kawan-kawan, tentunya kawan-kawan telah familiar dengan istilah kota, tetapi ternyata banyak lika-likunya untuk mempelajarinya. Perencanaan kota membutuhkan perolehan data yang kontinu untuk merumuskan kebijakan dan menyusun program pembangunan, sehingga dibutuhkan informasi spasial yang tepat waktu, akurat, dan hemat biaya. Negara-negara maju secara ekonomi mempunyai statistik kependudukan yang sangat mapan dan tersedia dengan baik. Tetapi kebalikannya pada negara yang masih berkembang, statistik ini sering usang, bahkan tidak akurat. Melalui penginderaan jauh, estimasi populasi dapat diperoleh secara tidak langsung melalui interpretasi citra visual atau melalui korelasi antara populasi dan intensitas pancaran upwelling yang diukur dengan sensor optik pada malam hari. Seiring perkembangan kota, laju urbanisasi akan semakin bertambah. Konsekuensinya adalah peningkatan populasi dan permintaan infrastruktur pendukungnya. Beberapa permasalahan selalu mengikuti perkembangan kota, seperti ketersediaan hunian, permukiman, dan kemudian adanya lingkungan kumuh, kebutuhan air yang meningkat, pencemaran dan polusi baik daratan, udara maupun perairan, dan yang sering kita alami adalah kemacetan lalu lintas. Secara umum, arti sebuah kota dapat berbeda-beda tergantung dari sudut pandang atau konsentrasi bidang ilmu. Kota dapat diartikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan yang tinggi dan diwarnai dengan strata ekonomi yang heterogen dengan coraknya yang materialistis, atau dapat pula diartikan sebagai benteng budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non-alami dengan gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis di daerah belakangnya. Ini oleh Profesor Pintarto. Kemudian, pemusatan penduduk membutuhkan ruang dan hubungan antar ruang yang berjalan dengan baik untuk berjalannya kehidupan kota. Sedangkan secara fisik, suatu kota dapat dicirikan dari bangunan yang rumah yang rapat, penduduknya yang makin bertambah dan makin padat, dan wilayah terbangun yang semakin luas. Ini menurut Jayadinata. Sedangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah menyebutkan bahwa kota adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kemudian ada salah satu ahli penginderaan jauh, Jensen, menyatakan bahwa kota adalah kumpulan beragam bahan atau objek terdiri atas beton, aspal, logam, plastik,
atap, kaca, air, rumput, vegetasi lainnya, dan tanah yang disusun oleh manusia dengan cara yang kompleks untuk membangun perumahan, sistem transportasi, utilitas komersial, dan fasilitas industri, serta landscape untuk rekreasi. Tujuan pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup, tetapi dalam banyak kasus urbanisasi terjadi pada tingkat yang dramatis, seringkali tanpa pembangunan yang direncanakan atau disebut sebagai urban sprawl. Penyadapan data perkotaan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah survei terestrial. Survei terestrial membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang besar. Perkembangan kota selalu berkaitan dengan waktu. Dengan survei tradisional akan sangat susah dilaksanakan, walaupun kadang dokumen-dokumen lama juga masih tersimpan. Penginderaan jauh sebagai ilmu yang memiliki berbagai keunggulan, diantaranya adalah resolusi spasial dan temporal, layak dijadikan sebagai alternatif dalam menunjang pengelolaan perkotaan. Pemetaan dan analisis deteksi perubahan perkotaan dapat difasilitasi melalui interpretasi citra udara dan satelit multitemporal. Kawan-kawan, tampilan ini sangat luar biasa karena menunjukkan perubahan lengkap suatu daerah. Gambar A pada tahun 1937 menunjukkan daerah tersebut seluruhnya merupakan lahan pertanian. Kemudian pada gambar B tahun 1955 menunjukkan bahwa jalan raya berbentuk garis sabuk telah dibangun di bagian atas area dan lubang-lubang kerikil telah mulai beroperasi di daerah glasial kiri bawah. Gambar C difoto pada tahun 1968 menunjukkan telah dimulai pembangunan komersial seperti ditunjukkan pada kiri atas, dan pembangunan rumah keluarga tunggal telah dimulai pada kanan bawah. Sekolah dibangun pada bagian bawah tengah. Kemudian gambar D adalah perekaman tahun 2008, menunjukkan bahwa pembangunan komersial dan keluarga tunggal terus berlanjut. Beberapa unit rumah keluarga telah dibangun di sebelah kiri. Situs tumbuhan kerikil sekarang menjadi taman kota. Rangkaian gambar ini secara kasat mata menunjukkan bahwa perubahan pemanfaatan lahan yang sangat berarti. Perekaman seri waktu ini sangat berharga dalam studi perkotaan dan wilayah. Kawan-kawan, ini adalah tampilan dari suatu citra yang menunjukkan yang pertama adalah daerah Amerika Utara dan Selatan, yang B adalah Eropa, Afrika, dan bagian Barat Asia, sedangkan yang C adalah bagian Timur Asia dan Australia. Citra ini difoto pada malam hari untuk melihat dari sensitivitas cahaya malam hari yang dikeluarkan oleh objek-objek. Tampak pada Pulau Jawa pada gambar C banyak sekali cahaya yang ditangkap pada citra, sedangkan pada daerah lain di Indonesia mungkin masih kurang. Selanjutnya, kawan-kawan, sebagian besar analis citra ketika mengekstraksi informasi perkotaan atau pinggiran kota dari data penginderaan jauh seringkali lebih mementingkan untuk memiliki resolusi spasial yang tinggi daripada resolusi spektral yang tinggi. Prediksi populasi lokal berdasarkan jumlah unit bangunan memerlukan resolusi spasial minimum 0,25 sampai 5 meter untuk mendeteksi, membedakan, dan atau mengidentifikasi jenis bangunan individual. Tutupan lahan USGS level 3 paling baik diperoleh dengan menggunakan saluran tampak, inframerah dekat dan inframerah tengah, dan atau pankromatik. Ekstraksi data perkotaan dapat mengikuti prasyarat seperti ditunjukkan pada tampilan. Terlihat adanya minimum resolusi yang diperlukan, resolusi temporal, spasial, dan spektral. Ini masih sama, kawan-kawan. Prasyarat ini berkaitan dengan resolusi temporal, spasial, dan spektral suatu citra.
Prasyarat ini adalah ekstraksi dari pengalaman dan pengetahuan berbagai tokoh profesional dalam bidang penginderaan jauh tentunya. Kawan-kawan, perlu dipahami tentang perbedaan istilah penggunaan lahan dan tutupan lahan. Penggunaan lahan mengacu bagaimana lahan digunakan oleh manusia dan tutupan lahan mengacu pada objek biofisik yang ditemukan pada lahan tersebut. Informasi perkotaan dikumpulkan untuk satu aplikasi mungkin berguna pada aplikasi yang lain. Dan untuk memastikan bahwa informasi tersebut berguna dalam banyak aplikasi adalah dengan mengaturnya pada skema klasifikasi penggunaan lahan atau tutupan lahan. USGS membuat suatu klasifikasi yang dirancang untuk interpretasi data citra penginderaan jauh yang diperoleh pada berbagai skala dan resolusi. Sistem klasifikasi ini awalnya dikembangkan untuk memasukkan data penggunaan lahan yang diinterpretasi secara visual. Sistem ini dapat ditingkatkan dengan memperinci definisi kelas perkotaan level 3, 4, dan 5. Kawan-kawan, klasifikasi penutup lahan yang dikembangkan khusus di Indonesia mengacu pada Standar Nasional Indonesia 7645.2/2010. Standar nasional ini atau singkatnya kita sebut sebagai SNI, berisi kumpulan klasifikasi dan deskripsi penutup lahan di Indonesia pada peta tematik penutup lahan skala 1:1 juta, 1:250.000, 1:50.000, dan 1:25.000. Maksud dari diterbitkannya SNI ini adalah untuk menyeragamkan klasifikasi berkaitan dengan hubungan antar instansi, lembaga maupun dunia akademis. Kota sangat kompleks bila ditinjau dari sudut apapun. Kekompleksan studi perkotaan merupakan suatu sarana dalam kolaborasi ilmu-ilmu penginderaan jauh dan konsentrasi yang berkaitan. Banyak pendekatan bisa dilakukan, misalnya suatu studi transportasi kota membutuhkan data penginderaan jauh berupa penggunaan lahan, kepadatan penduduk, pola pemukiman, dan kondisi luar daerah atau daerah pinggiran. Tetapi data penginderaan jauh ini masih belum cukup sehingga diperlukan data non-penginderaan jauh atau berupa data sekunder atau data survei secara langsung untuk mengekspresikan secara aktual wajah kota seperti kondisi sosial ekonomi, kemudian jumlah penduduk, jumlah kepemilikan kendaraan bermotor, serta jumlah dan serta struktur penduduk. Pada sisi lain, NDVI yang biasanya dipakai untuk tutupan lahan studi vegetasi dapat digunakan untuk menyusun klasifikasi lahan berkaitan dengan ekspansi kota. Ciri khas reflektasi spektral perkotaan seperti pada ditampilkan ini, kemudian pada reflektasi spektral perkotaan pada citra inframerah berwarna semu adalah yang sangat-sangat spesifik adalah munculnya warna abu-abu metalik. Hal ini karena medan perkotaan terutama terdiri dari jalan beton, aspal, area parkir, atap, dan tanah kosong. Ciri ini akan sangat kontras dengan permukaan vegetasi yang tampak merah terang atau magenta. Kemudian air akan menyerap sebagian besar radiasi menyebabkan tampak gelap dan mudah dibedakan dengan yang lain. Kawan-kawan, perhatikan pada tampilan di mana perbedaan pantulan spektral objek dapat dikenali. Kemudian pada tampilan ini NDVI yang biasa dipakai untuk tutupan lahan dalam studi vegetasi dapat digunakan untuk menyusun klasifikasi lahan berkaitan dengan ekspansi kota. Tampilan menunjukkan pemanfaatan perhitungan NDVI dan NDVI serta interpretasi visual citra Landsat 8 komposit standar warna semu inframerah dekat atau band 543. Tampak pada tampilan bahwa lahan-lahan terbangun sangat kontras sekali dan mudah dibedakan secara visual. Selanjutnya kawan-kawan, untuk pengembangan pengetahuan kita akan kita tampilkan salah satu jurnal yang berjudul Ekstraksi Data Indeks Vegetasi untuk Evaluasi Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Sleman berdasarkan citra penginderaan jauh. Latar belakang dari penelitian ini adalah
Ruang terbuka hijau kota merupakan bagian dari penataan ruang perkotaan yang berfungsi sebagai kawasan lindung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, bahwa suatu wilayah kota diwajibkan memiliki ruang terbuka hijau 30% dari luas kota, dan minimal 20% adalah ruang terbuka hijau publik. Perkembangan penduduk mengakibatkan adanya konversi lahan hijau menjadi lahan permukiman. Kemudian, Kecamatan Ngaglik menjadi salah satu kawasan prioritas pembangunan di Kabupaten Sleman. Tujuan dari penelitiannya adalah mengkaji kemampuan data penginderaan jauh, khususnya citra ALOS Afnir 2, untuk ekstraksi kerapatan vegetasi melalui analisis indeks vegetasi. Kemudian melakukan analisis ketersediaan ruang terbuka hijau Kecamatan Ngaglik berdasarkan kerapatan vegetasi menggunakan data penginderaan jauh. Selanjutnya, melakukan analisis kerapatan vegetasi terhadap rencana pemanfaatan ruang berdasarkan rencana detail tata ruang Kota Ngaglik. Lokasi penelitian adalah Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman. Bahan dan alat penelitian berupa citra ALOS Afnir 2 tahun perekaman 2009, citra Wikbud Kecamatan Ngaglik tahun perekaman juga 2009, data rencana detail tata ruang kota Kecamatan Ngaglik, kemudian perangkat lunak, dan tentunya ada perangkat-perangkat atau gadget yang lain seperti GPS, juga PC untuk pengolahan tentunya. Kerangka alur penelitian seperti pada tampilan, jadi dapat kawan-kawan interpretasi, dapat kawan-kawan analisis bagaimana dari citra ALOS kemudian sampai pada evaluasinya. Kemudian hasil penelitian ditampilkan seperti ini. Pengolahan citranya. Kemudian kita dapat melihat peta penggunaan lahan Kecamatan Ngaglik yang bersumber dari citra ALOS dan peta RDI. Kemudian nilai NDVI Kecamatan Ngaglik, di mana warna semakin hijau tua menunjukkan nilai yang positif dan semakin putih menunjukkan nilai yang semakin negatif. Kemudian hubungan NDVI dengan kerapatan vegetasi dapat kita lihat melalui grafik regresi nilai NDVI dengan kerapatan vegetasi. Tapi harus hati-hati kawan-kawan pada waktu menginterpretasi data regresi, terutama untuk penerapan model regresi. Selanjutnya, kita dapat melihat tampilan peta kerapatan vegetasi Kecamatan Ngaglik. Ini sudah merupakan gabungan antara pekerjaan dari citra ALOS dan data lapangan yang diambil pada tahun 2012. Kesimpulan dari penelitian ini adalah data penginderaan jauh, khususnya citra ALOS Afnir 2, dapat digunakan untuk ekstraksi kerapatan vegetasi melalui analisis indeks vegetasi dengan model hubungan kerapatan vegetasi. Ketersediaan ruang terbuka hijau Kecamatan Ngaglik sudah memenuhi undang-undang. Kemudian tutupan vegetasi terdapat pada setiap rencana pemanfaatan ruang meskipun dengan luas dan kerapatan yang berbeda-beda. Kawan-kawan, akhirnya kita sampai pada penghujung. Silahkan kawan-kawan mengisi kuis yang telah diunggah soalnya diunggah pada Direktorat Psikologi. Silahkan diperhatikan dan dikerjakan. Akhirnya kawan-kawan, kita sampai pada penghujung pertemuan kita. Marilah kita mengucapkan puja-puji rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Gusti Yang Maha Agung, atas kenikmatan kita belajar kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.